Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pelajar SMP di Lampung Barat tewas dikeroyok teman-temannya. Tersangka baru ditangkap setelah buron 7 bulan. Buka semua ini Pak, tadinya tutup. Kambing yang besar-besar jumbo-jumbo. Pencurian kambing di Tulang Bawang marak terjadi. Pelaku diduga membawa senjata api. Sejarah baru, seekor gajah jinak melahirkan di luar habitat aslinya. Ratusan ekor sapi dan kambing di Kecamatan Gunung Terang, Bandar Lampung disuntik vaksin Selasa pagi. Vaksinator dari Dinas Pertanian Peternakan Bandar Lampung, petugas membawa 300 dosis vaksin PMK. Kecamatan Gunung Terang pernah berstatus zona merah paparan penyakit mulut dan kuku. Pada bulan lalu ditemukan seratusan ekor sapi, 7 ekor kambing yang terpapar PMK dan seluruhnya kini sudah sembuh. Sejauh ini, petugas telah memberikan vaksinasi booster terhadap ratusan ternak di Kecamatan Gunung Terang. Alhamdulillah di Gunung Terang itu tadi 100, sekarang 0. Sudah semua sehat, sudah kita laporkan lewat Ihsinas, lewat Kementerian Pertanian. Nah, Bu, itu sudah 0 hari ini. Terus vaksin kita juga sudah 400. Dan yang ulang lagi sudah 300, berarti sudah ada 2 kali vaksin. Petugas hanya memvaksin ternak yang sehat. Tujuannya untuk menambah kekebalan ternak dari PMK. Teman-teman ya terima kasih sekali karena kita punya ternak itu. Dengan adanya Satgas ini kami ya sedikit tidak was-was dengan ada ternak saya ya. Kalau yang selama ini kita dengar Pak, kita ini ada rasa kekhawatiran nggak sih Pak sama wabah PMK ini Pak yang udah di daerah lain Pak? Oh selalu ada karena ya namanya ternak itu kan sebagian ekonomi dari kelompok dan anggota. Bandar Lampung kini bebas dari paparan penyakit mulut dan kuku. Para peternak yang hewannya sudah divaksin harus meningkatkan kebersihan kandang serta rutin memberi vitamin. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pergaulan bebas. Dunia konservasi hewan dilindungi sedang bergembira sebab satu lagi anak gajah Sumatera dilahirkan secara normal oleh gajah betina jinak bernama Mega di kawasan konservasi mini Taman Lembah Hijau Bandar Lampung Senin lalu. Dan inilah detik-detik yang menegangkan saat gajah Mega melahirkan bayi jantannya sambil diawasi oleh para pawang dan dokter hewan yang sudah siap siaga. Proses melahirkan berjalan lancar. Kelahiran anak gajah dengan berat 102 kg dan panjang 98 cm itu juga menjadi sejarah karena merupakan kelahiran gajah pertama di Sumatera yang terjadi di luar habitat aslinya. Masa kehamilan gajah Mega selama 22 bulan. Kelahiran gajah itu menurut pihak pengelola Taman Lembah Hijau menjadi kado istimewa Hari Gajah Sedunia pada 12 Agustus dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Dan ini adalah menurut kami, ini kado kami dari Lembah Hijau untuk Hari Gajah Sedunia tanggal 12 besok. Juga kemerdekaan RI yang ke-77 besok. Dari Lampung kita hadir untuk Indonesia.
Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung juga mengapresiasi peristiwa langka itu, yang juga sebagai upaya konservasi gajah yang sudah hampir punah. Dan mengapresiasi atas kelahiran gajah ini. Kenapa? Karena ini merupakan kejadian yang langka, dia kelahiran di ex situ. Kalau in situ kan di dalam kawasan, ini di luar kawasan. Upaya kita dalam hal konservasi. Artinya konservasi tidak hanya di dalam kawasan tetapi luar kawasan. Hingga Selasa siang, bayi gajah Sumatera yang belum diberi nama itu masih menjalani masa pemulihan dengan pengawasan ketat para ahli dan dokter hewan. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Seekor buaya muara berkeliaran di sekitar pantai Gudang Lelang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kemunculan buaya direkam dengan ponsel oleh pemancing. Buaya yang muncul ini berukuran lebih dari 2 meter. Pemancing pun was-was akan keselamatan mereka sebab lokasi ini salah satu terbaik untuk memancing karena banyak ikannya. Pikir saya ekornya itu tuh nggak ngebalik gitu, pikir saya kakap lompat, nggak taunya dia jalan buaya itu. Ukuran kalau dari sini sih sekitaran 2-3 meteran lah. Ukuran panjang ya. Nampak tadi ya? Iya, nampak dia. Kumpul gitu. Menurut nelayan di Kelurahan Gudang Lelang, buaya muara sering muncul. Meski belum ada warga yang diserang buaya, namun mereka khawatir sebab pantai ini banyak bagan dan setiap harinya ramai dilewati perahu nelayan. Itu sebesar adanya benang kelapa itu lah. 2 meter ada Pak? Lebih 2 meter. Lebih ya? Lebih 2 meter. Ini mengganggu nggak Pak? Ya saya dengar ini belum pernah mengganggu. Kemarin cuma anak-anak tuh pada ngeliat itu, ya udah tinggalin gitu. Ya. Munculnya waktu kapan tuh buayanya Pak? Itu nggak menentu. Kadang-kadang ya mungkin kalau dia lapar muncul atau tadi kan saya lihat lewat itu. Para nelayan di pesisir Gudang Lelang meminta petugas BKSDA turun tangan mengusir atau menangkap buaya-buaya itu sebelum merenggut korban jiwa. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Buaya, oh! Eksekusi sebuah rumah di Jalan Pagar Alam, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, diwarnai ketegangan antara tim eksekusi dengan keluarga tergugat. Seorang pria bernama Siswantoro yang mengaku sebagai pemiliknya mengunci gerbang dan tidak bersedia keluar dari rumah. Namun setelah dibujuk oleh petugas pengadilan, Siswantoro mau pindah dan mendapatkan kompensasi uang 50 juta rupiah. Ini berapa? Ya sesuai dengan kita beli sama ini ya. Menurut pihak pengadilan, status rumah itu sudah dilelang di sebuah bank dan sudah ditebus seseorang bernama Armalia Reni. Tim jurusita mengeluarkan barang-barang dari rumah dan tetap mengeksekusi rumah karena tenggang waktunya sudah habis. Yang jelas posisi kami sebagai petugas menjalankan hukum putusan negara. Jadi negara yang jalan ini sekarang bukan lagi masalah pihak. Karena ini sudah ada putusan, sudah ada penetapan. Jadi saya minta maaf sebelumnya dan sesudahnya saya terima kasih sama Pak Si sudah mau terima kita. Yang jelas hari ini pelaksanaan tetap dilakukan. Nah, jadi hari ini kita lakukan eksekusi dan alhamdulillah walaupun tadi sempat ada deadlock dikit lah ya, ada deadlock sedikit, tapi setelah ada negosiasi kemudian jiwa besar dari Ibu Reni dari permintaan pembantah tadinya meminta uang kompensasi, alhamdulillah sudah disetujui dan eksekusi ini berakhir dengan damai. Tergugat Siswantoro membantah tanah berukuran 1000 meter persegi yang terdapat bangunan rumahnya itu dilelang ke bank seharga 1,4 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.